mendengar ucapan Nabi Ibrahim seperti itu, mereka heran karena seperti kemarin saya sampaikan, terlalu lama otak mereka dicuci oleh Namrud sehingga tidak bisa menilai kebenaran-kebenaran melalui akal yang sehat. Ketika ada kebenaran disampaikan, terheran-heran mereka sehingga menuduh Nabi Ibrahim bersendagurau. Akhirnya bola Ibrahim mereka. Kemudian di sini dijawab, Qala berkata Nabi Ibrahim, aku tidak bergurau. Lastu bila'ibin. Aku bukan bermain-main. Apa yang saya sampaikan itu adalah benar dan saya sampaikan secara serius dan aku tidak bermain-main. Qala. Itu ucapan Nabi Ibrahim. Barrabbukum, kenapa? Barrabbuhum, karena sesungguhnya Rabbukum. Karena sebenarnya Rabbukum Tuhan kamu, Rabbus samawati wal ardi, yaitu Tuhan pemelihara langit dan bumi, alladzi fatarahunna, yang telah menciptakan Tuhan itu kepada langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tartil Al-Quran Karim, kita buka halaman 453. Surah As-Sad ayat 15. Halamannya 453, surah As-Sad ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yanzuru haula'i illa sayhatan wahidatan ma laha min fawaq. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورا. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورا. كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم. Di situ ada huruf mim kecil, ada ya. Itu
itu wakaf lazim. Di samping itu ada tulisan wakaf lazim. Artinya di situ berhenti wajib berhenti. Wa hal ataka naba'ul khasam. Idza sawwarul mihrab دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف إذا سووا المحراب دخلوا على داود قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشرك واهدنا إلى سواء الصراط Inna stopnya itu huruf qalqalah. Sirati stopnya huruf qalqalah artinya mentah. Ila sawa'is sirat. Huruf qalqalah itu ada 5. Yang pertama qaf. Kemudian yang kedua ta. Yang ketiga ba. Yang keempat jim. Yang kelima dal. Qaf dudin. Jadi qaf, ta, ba, jim, dal. Kalau 5 huruf itu berhenti atau mati, maka qad qamatis sholatu, qad qamatis sholat, qad dal, dalnya mati. Atau huruf hidup kemudian diwakafkan, itu menjadi mental. Kalau huruf yang 5 ini. Inna hada akhi, inna hada akhi lahu tis. Ini saya ngaji beritahu anak-anak sulit sekali. Suruh ngorok tak bisa. Suruh ngerok tak bisa. Padahal kalau khof itu mesti harus ngorok. Saya paksakan anak-anak itu salah ngorok, tetap nggak bisa. Jadi memang perlu dilatih sejak dini. Saya sampai kopes dulu nih, telinga itu sampai tanah moyar saya kopes dulu. Jadi khof. Inna hada akhi khof. Jadi dipayakan. Lahu tis'un wa tis'una na'jatan wa liya na'jatun wahidah. Lahu tis'un wa tis'una na'jatan wa liya na'jatun wahidah. Ain. Saya beritahu anak-anak, bentau acin. Apa ngecin? Ngecin. Tahu ngecin? Oh, ini tahu. Ya baru ruang ain. Nah, harus ke kerongkongan. Kalau tidak begitu bukan ain tapi hamzah. Nah, jatun itu hamzah, bukan ain. Jadi makhrajnya. Waliya na'jatun wahidah. Faqala akfilniha wa adzani fil khitab. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل
fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Ini ayat sajdah. Wa dhanna Dawud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Wa kharra dan rabbah Nabi Daud raki'an seraya berrukuk wa anab dan kembali kepada Allah. Di situ sunat membaca subhanallah baqiyatus sholihah. Baqiyatus sholihah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mestinya kita sujud tilawah. Cuma karena ada yang menghadap ke utara, ada yang menghadap ke selatan. Kalau yang menghadap ke barat memang tidak tepat. Karena sujud tilawah itu tidak terlalu beda dengan sholat. Harus dalam keadaan suci, harus menghadap kiblat. Jadi caranya sujud tilawah kan sudah saya beritahu. Jadi menghadap kiblat, diangkat tangan Allahu Akbar, dia kan bisa. Kemudian langsung sujud. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu bihawli. Itu yang dibaca ketika sujud tilawah. Nah, kalau memang tidak bisa atau karena sulit bersujud tilawah, diganti dengan baqiyatus sholihah. Baqiyatus sholihah itu apa? Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tapi bapak-bapak, setiap ilmu yang kita ketahui, ya, setiap ilmu yang kita ketahui, agar supaya ilmu itu tidak menuntut kita kelak di akhirat, walaupun seumur hidup hanya satu kali mengamalkan, itu harus kita pernah mengamalkannya. Jadi bapak-bapak misalnya baca sendiri di rumah, ketika ketemu ayat sajdah seperti ini, sempatkan walaupun satu kali seumur hidup sujud tilawah. Tapi kalau tidak bisa seperti karena situasi sempit atau sulit misalnya, kalau memang harus sujud tilawah kan ini harus dirubah bentuknya, segera mencari posisi menghadap kiblat semua kan, jadi bingung, jadi rusak nanti tatanan ini. Jadi sebagai penggantinya itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalimat-kalimat ini kata Rasulullah itu tanaman-tanaman surga. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ditambah kalau ada ulama yang menambahkan wala haula wala quwwata illa billahi. Bacaan itu adalah bacaan untuk tanaman-tanaman surga. Pahala-pahalanya dijanjikan oleh Allah di surga. Subhanallah, baca subhanallah, mensucikan Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu pahalanya luar biasa. Kalimatani khafifatani taqilatani fil mizan. Dua kalimat yang ringan di lisan untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah. Masa sulit membaca subhanallah? Kan gampang. Tapi taqilatani fil mizan, dalam timbangan amal berat. Nah, subhanallah, alhamdulillah. La ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ini perlu kita teliti karena tidak semua orang bisa mengetahui. Kalau ada Quran yang ada tandanya seperti ini, Quran cetakan Saudi itu ada tandanya. Mungkin di Al-Quran Musab Bapak ada yang tanda itu, ada tandanya. Nah, yang ada itu berarti kita ketika membaca kita perhatikan itu langsung baca, bisa sujud tilawah atau kalau tidak bisa diganti dengan baqiyatus sholihah. Baqiyatus sholihah itu artinya amal-amal soleh yang pahalanya itu tetap bako itu langgeng pahalanya. Baqiyatus sholihah. Subhanallah walhamdulillah. Nah, kita lanjutkan. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا
ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladzina yudilluna an sabilillahi lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Innal ladzina yudilluna an sabilillahi lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Sadaqallahul azim. Tafsir Al-Quranul Karim, kita buka halaman 326. Halaman 326 surah Al-Anbiya ayat 56 di bawah itu. Halamannya 326, surahnya surah Al-Anbiya, ayatnya ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala bar rabbukum rabbus samawati wal ardi alladzi fatarahunna wa ana ala dzalikum minasy syahidin. Wa tallahi la aqidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Faja'alahum judadan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un. Sadaqallahul azim. Qala, berkata Nabi Ibrahim, bar rabbukum rabbus samawati wal ardh. Sebelum saya melanjutkan kajian ayat ini, ingin saya sampaikan mumpung ketemu cara bacanya dan ilmu tentang cara-cara bacanya. Kalau cara bacanya mungkin karena di dalam mushaf Al-Quran sudah ditunjukkan bahwa lam sukun ketika bertemu dengan ra itu harus dibaca idgham. Artinya idgham itu memasukkan suara satu huruf kepada huruf yang lain. Dalam kaitan ini, suaranya lam dimasukkan ke dalam suaranya ro. Barrabbukum. Tidak dibaca balrabbukum, tapi barrabbukum. Lamnya tidak dibaca, suara lamnya tidak kedengaran, tapi yang kedengaran adalah suara ro. Jadi sekarang hukum lam bersukun. Lam bersukun ini ada yang masuk pada kalimat isim. Kalimat isim ini kalau dalam bahasa Indonesia kata benda. Ada yang masuk pada kalimat fi'il. Kalau fi'il kalau dalam bahasa Indonesia disebut kata kerja. Yang masuk pada kalimat isim ini ada alnya, ada hamzah. Hamzah ini disebut hamzah wasl, hamzatul wasli.
Kalau lamnya ya lam sukun. Dari sini kemudian kita mengenal al. Ini kan al. Alif dan lam. Baca al. Ini yang masuk ke isim. Kata benda. Dari sini kemudian kita mengenal al-qamariyah dan al-syamsiyah. Yang al-qamariyah dibaca idhar, dibaca terang, yang syamsiyah dibaca idgham. Idgham itu seperti tadi saya katakan, memasukkan suara satu huruf kepada huruf yang lain, sehingga huruf yang pertama itu tidak kedengaran bunyinya. Yang kedengaran adalah bunyi huruf kedua, seperti pada ayat ini. Berrabbukum, lamnya tidak kedengaran. Yang kedengaran huruf roh, berrabbukum. Karena lam mati, lam sukun bertemu dengan roh. Itu lain. Yang ini pertama alnya, al-qamariyah dan al-syamsiyah. Qamariyah itu berasal dari asal kata qamarun. Qamarun, bulan. Ketika seseorang melihat bulan kan melihatnya dengan terang. Karena bulan sinarnya tidak silau. Ya kan? Jadi melihatnya sempurna. Terang. Melihatnya terang. Karena demikian, yang termasuk pada huruf-huruf qamariyah ini harus dibaca idhar, harus dibaca terang. Apa huruf-huruf qamariyah itu? Ada 14. Ibri, hajjaka, wa khaf aqiman. Ibri, hajjaka, wa khaf aqiman. Pertama hamzah. Katakan hamzah. Kemudian yang kedua ba. Yang ketiga rin. Yang keempat ha. Yang kelima jim. Yang keenam kaf. Yang ketujuh wawu. Yang kedelapan kha. Yang kesembilan fa. Yang ke-10 ya. Yang ke-10 ain. Yang ke-11 qaf. Yang ke-12 ya. Yang ke-13 mim. Yang ke-14 he. 14 ini kalau ketemu lam mati baca idhar. Huwal abtar. Tidak boleh dibaca huwal abtar. Kurang masjid. Anak-anak salati ini ya kurang hati-hati ya dari awal. Huwal abtar. Jadi diterangkan bacanya sebagaimana kita melihat bulan dengan terang. Huwal abtar. Huwal abtar. Nah, ini huwal. Kan abtarnya begini. Asalnya. Nah, huwal abtarnya begini, terpisah dulu pertama. Kemudian karena ada lam jadi digabungkan. Huwal. Jadi berarti lam mati ketemu hamzah. Huwal abtar. Tidak boleh baca huwal abtar, kurang. Salah bacanya. Huwal abtar salah. Harus montak. Huwal abtar. Dan begitu seterusnya. Contoh ba, win, ha, jim dan seterusnya. 14 suratnya. Idgham hajjaka wa khaf aqiman. Itu bacaan. Yang bacaan idgham itu 14 juga hurufnya. Apabila lam mati atau al bertemu dengan 14 dari huruf syamsiyah ini, dia harus dibaca idgham, memasukkan suara huruf yang pertama pada suara huruf yang kedua, sehingga seolah-olah pada huruf pertama suaranya tidak kedengaran. Apa saja huruf huruf yang syamsiyah ini yang harus diidghamkan? 14 juga. Tib, tumasil, rahman, tafuz, dib, ni'am, da, abun ya,
Ya biar tahu ilmunya. Da su al-ghannin zur syarifan lil karom. Lil karom. Tid sumasil rahman tarbuz difdani am da su'a ghannin zur syarifan lil karom. Ini saya hafal waktu kelas 4 MI di pondok dulu. Karena ngapalnya masih kecil, masih anak-anak, masih anak-anak, umur anak-anak. Saya masuk di pondok tahun 64. Kelas 4 berarti sekitar 67-an yang saya hafal ini. Sampai sekarang hafal. Makanya anak-anak kita latih untuk menghafal. Karena kalau masih kecil itu sudah menghafal, sampai mau mati tetap hafal. Tip summatil. Pertama hurufnya to. Kemudian yang kedua ta. Kemudian yang ketiga shad. Yang keempat ro. Yang kelima ta. Yang keenam dot. Yang ketujuh zal. Yang kedelapan nun. Yang ke-9 dal. Yang ke-10 sin. Yang ke-11 ro. Yang ke-12 ya za. Kemudian yang ke-13 shin. Yang ke-14 ya, lam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Jadi kalau al ketemu dengan salah satu huruf yang 14 ini, itu harus diidghamkan, dibaca idgham. Syamsiyah itu matahari asalnya, syamsun. Asalnya syamsiyah, al-syamsiyah itu asalnya syamsun. Syamsun itu matahari. Bagaimana kita melihat matahari? Kan remang-remang. Karena sinarnya keras sekali. Beda kita ketika kita melihat bulan. Bisa terang kan melihat bulan. Karena sinarnya tidak membuat silau. Beda dengan matahari. Oleh karenanya, karena remang-remang, bacaannya artinya remang-remang. Karena suara huruf yang pertama digabung pada suara huruf yang kedua. Sebagaimana ini. Berrabbukum. Paham Pak ya? Ini yang al, belum yang lam. Al, ada hamzah dan lam. Sekarang kita pindah pada pelajaran yang al tok, tidak ada hamzahnya. Al, ini pun. Ini kan al tadi. Sekarang yang lam sukun. Nah, kalau lam sukun ini seperti pada ayat ini, barrabbukum. Ini bacaannya juga ada dua. Ada yang harus idhar, ada yang harus idgham. Yang idhar itu adalah apabila lam sukun itu bertemu dengan selain lam dan ro. Jadi tidak seperti ini 14. Kalau ini beda. Al yang harus dibaca idhar apabila lam ini bertemu dengan huruf hijai ya. Huruf hijai itu kalau orang Madura dulu bilang ce-ce-en ya. Ce-ce-en. Apa ce-ce-en? Ternyata setelah saya di pondok itu oh hijai ya. Ce-ce-en mereka Madura. Alif, ba, ta. Itu kan ce-ce-en kalau orang Madura. Nah, kalau bahasa Arabnya hijai ya. Ce-ce. Kalau lam mati itu ketemu dengan huruf-huruf hijaiyah selain ro dan lam, lam. Kalau lam mati ketemu ro dan lam, ini harus dibaca idgham. Kalau lam mati ini ketemu dengan ro, ketemu dengan lam, harus dibaca idgham. Idgham itu artinya memasukkan suara huruf yang pertama kepada suara huruf yang kedua, seolah-olah suara huruf yang pertama tidak kedengaran. Seperti ayat ini, barrabbukum. Suara lam tidak kedengaran. Yang kedengaran hanya suara ro. Karena digabung, diidghamkan. Barrabbukum.
naj'al lakum atau yaj'al. Ini mati kan lamnya, lakum ketemu lam, lam mati ketemu lam. Nah ini digabung suaranya lam ini dimagum suara ini ada tasdid. Tidak boleh baca yaj'al lakum, tidak boleh. Harus digabung yaj'al lakum. Jadi seolah Allahnya satu. Yaj'al lakum, lam mati, lamnya mati ketemu lam. Nah lam mati nama-nama seperti tadi itu barrabbukum, ketemu lam mati ketemu roh. Di sini harus digabung suaranya lam ke suaranya roh. Barrabbukum. Ini ilmunya saja. Adapun cara praktik membacanya Bapak-bapak sudah bisa karena di dalam mushaf itu ada tanda-tanda tasdid. Justru itu di ayat itu rohnya ada tanda tasdidnya kan. Itu artinya lamnya digabung ke dalam suara roh. Kita lanjutkan. Qala berkata Nabi Ibrahim, barrabbukum, bahkan sebenarnya Rabbukum Tuhan kamu, Rabbus samawati wal ardi, yaitu Tuhan langit dan Tuhan bumi, alladzi fatarahunna, yang telah menciptakan Tuhan itu kepada semua langit dan bumi itu. Wa ana ala dzalikum minasyahidin, dan aku, kata Nabi Ibrahim, ala dzalikum, atas semua itu, atas ucapanku, minasyahidin, bisa menyaksikan, artinya membuktikan dengan bukti-bukti dan argumen-argumen yang masuk akal. Pada ayat sebelumnya Bapak, ketika orang-orang Kan'an, rakyatnya Namrud, menilai Nabi Ibrahim itu bersendagurau dengan ucapan bahwa kamu ini menyembah berhala itu sesat. Kemudian kaumnya menjawab, aku bukan siapa-siapa. Aku menyembah berhala ini karena bapak-bapakku, nenek moyangku, leluhurku menyembah seperti itu. Akhirnya kami ikut. Nah dijawab oleh Nabi Ibrahim, ya kamu dan bapak-bapak kamu itu adalah sesat. Sesat. Mendengar ucapan Nabi Ibrahim seperti itu, mereka heran. Karena seperti kemarin saya sampaikan, terlalu lama otak mereka dicuci oleh Namrud, sehingga tidak bisa menilai kebenaran-kebenaran melalui akal yang sehat. Ya, ketika ada kebenaran disampaikan, terheran-heran mereka, sehingga menuduh Nabi Ibrahim bersendagurau. Akhirnya bola Ibrahim mereka. Nah, kemudian di sini dijawab, Qala berkata Nabi Ibrahim, aku tidak berbohong, lastu bila'ibin, aku bukan bermain-main. Apa yang saya sampaikan itu adalah benar dan saya sampaikan secara serius dan aku tidak bermain-main. Qala, itu ucapan Nabi Ibrahim. Barrabbukum, kenapa? Barrabbuhum, karena sesungguhnya Rabbukum, karena sebenarnya Rabbukum Tuhan kamu, Rabbus samawati wal ardi, yaitu Tuhan pemelihara langit dan bumi, alladzi fatarahunna, yang telah menciptakan. Tuhan itu kepada langit dan bumi. Fatara itu adalah menciptakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Itu fatara. Nah, ini adanya Mas Raizak ini namanya fatir. Ya. Itu artinya fatir itu, fatara itu artinya menciptakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Itu Allah. Kalau kita kan membuat sesuatu kan ada contoh sebelumnya. Perkembangan budaya, peradaban, akhirnya sekarang kita membuat ini, ada contoh sebelumnya. Ada referensi sebelumnya. Tapi Allah menciptakan sesuatu nggak ada contoh-contoh sebelumnya. Contoh membuat langit dan bumi nggak ada contohnya. Siapa sebelum Allah menciptakan langit dan bumi yang pernah membuat langit, membuat bumi? Kan tidak ada. Jadi Allah menciptakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Itu fatara. Fatarahunna, yang telah menciptakan Rabbuh Tuhan itu kepada langit dan bumi.
wa ana ala dzalikum minasyahidin, dan aku ala dzalikum atas semua itu apa yang saya ucapkan, bukti-bukti yang saya sampaikan, minasyahidin, termasuk orang yang bersaksi atas kebenaran itu. Wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Wa tallahi, wawunya di sini kata sambung. Kalau dalam tata bahasa Arab disebut wawu atof. Wawu atof itu artinya wawu yang merangkai cerita dari cerita-cerita pertama kemudian dirangkai dengan cerita ini menggunakan alat sambung, huruf sambung. Nah, di dalam bahasa Arab, kata bahasa Arab, huruf sambung itu disebut wawu atof. Seakan-akan Nabi Ibrahim berkata, waqala, berkata Nabi Ibrahim, lanjutan daripada ucapan pada ayat yang pertama, qala barrabbukum, waqala wa tallahi, dan berkata Nabi Ibrahim, tallahi, demi Allah. Mana kalimat ini kok kemudian disebut sumpah, Mbak? Huruf-huruf sumpah itu ada 3, Bapak. Ada waw, wallahi. Ada ba, billahi. Ada yang ketiga, tallahi, huruf ini. Cuma bedanya, kalau tallahi, ta itu hanya khusus untuk lafal jalalah. Tidak bisa dipergunakan untuk yang lain. Bersumpah menggunakan huruf ta misalnya, gandengannya tidak bisa lain kecuali lafal jalalah, artinya lafal Allah. Tapi kalau waw dan ba bisa dengan yang lain-lain, misalnya wadduha, demi waktu duha, wal asri, demi waktu asar. Digandeng dengan lafal jalalah memang sudah tepat, wallahi. Tapi waw ini dan ba bisa digandeng dengan lafal-lafal lain. Misalnya ciptaan Allah, al-asri, wal-asri, wasyamsi, wadduha. Tapi tallahi, ta ini tidak bisa digandeng dengan asyamsi, tasyamsi, tabduha, tidak bisa. Itu. Jadi ta ini huruf sumpah yang khusus digandeng dengan lafal Allah, tallahi. Ini ilmunya. Wa tallahi, dan berkata Nabi Ibrahim, tallahi, demi Allah, la aqidanna asnamakum, sungguh aku akan berbuat, sungguh, la aqidanna, sungguh aku akan berbuat, menghancurkan asnamakum, kepada patung-patung kamu, ba'da antuwal mudbirin, sesudah antuwal kamu berpaling, mudbirin, meninggalkan tempat. Ceritanya begini, Nabi Ibrahim itu bagaimana di awal saya sampaikan, Nabi yang diplomat ulung, yang memiliki kemampuan untuk diplomasi yang luar biasa, Nabi Ibrahim ini. Jadi pengemban ajaran tauhid, menemukan ajaran tauhid dan mengembangkan pada kaumnya. Di tradisi penduduk Kan'an, rakyatnya Namrud ini, setiap tahun ada pesta rakyat. Kalau di sini barangkali perayaan 17-an ya, perayaan 17-an satu tahun sekali. Cuma seringkali saya kritik ya panitianya, ada berapa sholat yang terlanggar di situ. Mulai zuhurnya, asarnya, maghribnya, mungkin isyanya juga, karena sudah capek, tinggal tidur. Tak diingetin sampai korban baru ngintin. Nah ini barangkali perlu kita keluarkan opini bahwa itu tidak baik. Tidak baik. Dalam rangka memperingati hari kemerdekaan kok kemudian maksiat-maksiat yang dilakukan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini berakibat akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada teman-teman yang dulu dalam panitia itu disarankan, dikasih beri masukan-masukan, jangan sampai terlalu melalaikan itu. Ya, kayak kemarin, padahal itu tingkat desa katanya, kecamatan sudah angkat tangan, tidak mampu melaksanakan, tapi itu tadi.
desa yang mentekel. Tapi masih ramai juga. Masih ramai juga. Om yang niat mulai jam 2 malam udah ada di situ. Padahal MI itu. Padahal MI. Nah, untung ini cucunya Pak Haji Munir ini yang niatnya di sini. Karena yang hajidahnya jadi trompen. Dan begitu. Ada yang biaya pakaiannya ada sampai 1 juta. Apa-apaan. Ini opini-opini seperti ini perlu disampaikan pada panitia, siapa yang menjadi panitia, supaya dikurangi hura-hura itu, tapi lebih mengenangkan bagaimana kemerdekaan itu intinya apa, mensyukuri kemerdekaan itu bagaimana caranya, tidak seperti itu. Jadi mengenang, memperingati kemerdekaan yang itu sifatnya sakral, tapi justru dosa-dosa dan maksiat yang dilakukan. Biasanya cucunya ikut semua. Joget-joget sepanjang jalan itu lagi. Ya baiklah. Nah, tradisikan angkutan Namrud ini. Tetap ada perayaan kita. Yang Nabi Ibrahim ini ikut. Sebelum ke lapangan itu datang ke tempat pemujaan mereka. Bawa ancang, ditaruh di situ. Nah, kemudian sesudah naruh itu, kemudian berlihung di situ, kemudian berangkat ke lapangan. Nah, Ibrahim ikut. Di tengah jalan, Ibrahim beralasan, aku sakit kaki, nggak bisa melanjutkan. Kembali Nabi Ibrahim. Kaitannya dengan ayat ini, watallahi, dan demi sungguh, aku akan berbuat, akan menghancurkan dan memporak-porandakan patung-patung mereka. Nah, di sini ulama ada beda pendapat. Menjadi 2 pendapat. Yang pertama, ucapan itu diucapkan dalam hati oleh Nabi Ibrahim. Itu yang pertama. Jadi, yang mengatakan Nabi Ibrahim, aku pasti harus berbuat sesuatu untuk menghancurkan patung-patung itu. Itu diucapkan dalam hatinya. Tapi pendapat yang lain tidak. Begitu berangkat ikut rombongan anak buahnya, rakyatnya Namrud itu, di tengah jalan Nabi Ibrahim kembali. Nah, di tengah jalan waktu kembali itu ketemu dengan orang-orang yang lemah loyalitasnya kepada Namrud. Ada saja kan yang lemah. Orang misalnya tidak semua penduduk negeri Indonesia itu loyal semua kan. Ada yang lemah loyalitasnya. Nah, ini yang lemah ini kemudian Nabi Ibrahim menyampaikan pada yang lemah, aku akan hancurkan patung-patung. Nah, dia dengar sama orang-orang yang lemah. Yang lemah ini terlambat menyusul, ngontek. Ya ada saja kan yang ngontek. Jadi kita juga begitu, ngontek. Nah, kita kembali itu disampaikan pada orang-orang. Terlepas apa itu diucapkan di dalam hatinya atau diucapkan pada orang yang lemah loyalitasnya, tapi yang pasti Nabi Ibrahim sudah berbuat untuk menghancurkan patung-patung. Ini watallahil akidan asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Sesudah naruh ancaknya, naruh sesajen-sesajennya itu kan mereka berangkat semua. Nah, ini mudbirin, meninggalkan tempat-tempat pemujaan maksudnya. Di belakang sudah digarap oleh Nabi Ibrahim. Setelah dari pulang dari tengah jalan, nggak nyampe ke lapangan, nggak sampai ke tempat upacara. Nabi Ibrahim itu langsung menuju tempat penyembahan itu. Bawa kapak Nabi Ibrahim, kemudian masuk ke tempat pemujaan itu. Kemudian berhala-berhala atau patung-patung itu kan banyak. Ada yang kecil-kecil, ada yang agak besar, ada yang terbesar. Yang terbesar itu namanya Baal. Seperti kemarin saya sampaikan, ini dibuat sedemikian mewahnya, pakai mahkota, kemudian diberi intan berlian, macam-macam. Maklum mungkin Tuhan maha besar itu. Nah, yang kecil-kecil itu, Nabi Ibrahim tanya di situ, patung, kenapa nggak dimakan ini? Setelah nggak bisa menjawab, langsung ditebas oleh Nabi Ibrahim dengan kapaknya. Semua yang kecil itu ditebas, tinggal yang besar
dibiarkan tegar berdiri, dan kampaknya sudah menghancurkan yang kecil-kecil, dikalungkan di leher yang paling besar itu. Buat ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Tinggal pergi. Kaumnya masih di lapangan, pura-pura. Kalau kan ada karnaval gitu. Jadi wallahi la aqidan abnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Sesudah kamu berpaling, artinya sudah meninggalkan tempat pemujaan itu menuju tempat pesta rakyat, akan dihancurkan. Dan ini dinyatakan pada ayat berikutnya, pada ayat yang ke-58. Faja'alahum yudadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Faja'alahum, maka menjadikan atau membuat Nabi Ibrahim kepada patung-patung itu juga dan hancur berkeping-keping, illa kabiran lahum, kecuali yang paling besar lahum bagi mereka patung-patung, kecuali yang paling besar yang dibiarkan tegar berdiri, yang kecil-kecil dihancurkan semua berkeping-keping. Tujuannya apa, kata Nabi Ibrahim? Ini diplomasinya Nabi Ibrahim, la'allahum ilaihi yarji'un, agar supaya mereka penduduk Kan'an, rakyatnya Namrud itu, ilaihi, kepadanya yarji'un, mengembalikan. Di sini pun ulama beda pendapat, menjadi 3 pendapatnya. Karena di sini disebutkan la'allahum, agar supaya mereka penduduk Kan'an, rakyatnya Namrud itu, ilaihi, kepadanya. Apa yang dimaksud atau siapa yang dimaksud kepadanya itu? 3 pendapat yang berbeda ini. Yang pertama, kepadanya artinya kepada patung yang besar, yang berselendang atau yang dikalungi kampak itu, agar supaya mereka bertanya pada yang besar itu, karena kampaknya dikalungkan. Kalau ini yang dimaksud, itu artinya bahwa logika penyembahan itu biar mereka sendiri yang menjawab, tidak usah diberitahu orang. Misalnya kalau yang pertama ini yang dianut oleh atau kita menganut pendapat yang pertama, bahwa agar supaya mereka bertanya pada patung yang paling besar itu. Mereka sudah terpukul di situ. Patung kan tidak bisa menjawab, tidak akan bisa menjawab. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, agar supaya mereka penduduk Kan'an itu bertanya pada Nabi Ibrahim. Kalau yang kedua ini yang kita anut, yang kita ambil pendapatnya, maka berarti mereka akan bertanya pada Nabi Ibrahim. Tentu Nabi Ibrahim akan bertanya, ya kok tanya saya? Tanya yang itu, yang besar kan kampaknya, dia yang berkalung kampak. Kok tanya ke saya? Nah, kira-kira dialognya akan seperti itu nanti. Kalau yang kedua. Yang ketiga, pendapat yang ketiga, agar supaya mereka kembali ilaihi, kepada Allah. Menyadari kesesatannya, kemudian dia bertobat dan kembali kepada Allah. Ini 3 pendapat. Ilaihi ini, hanya dari segi kata ilaihi saja sudah 3 pendapat. Jadi yang pertama, ilaihi, kepadanya, artinya kepada patung yang paling besar yang berkalung kampak itu. Ilaihi, kepada Nabi Ibrahim, agar supaya penduduk Kan'an itu bertanya kepada Nabi Ibrahim. Yang ketiga adalah ilaihi, artinya kepada Allah, dengan menyadari kesesatannya dan kemudian bertaubat dan mengisahkan Allah. Apapun yang diambil, ketiga-tiganya kait mengkait, Faja'alahum judadan illa kabirun lahum, maka kemudian membuat Nabi Ibrahim pada patung-patung itu judadan, hancur berantakan atau hancur berkeping-keping, illa kabirun lahum, kecuali patung yang terbesar bagi mereka, la'allahum ilaihi yarji'un, dengan dibiarkannya patung yang terbesar itu agar mereka ilaihi, kepadanya yarji'un, mengembalikan masalahnya itu. Itulah Bapak.
Sampai di sini saja. Qalu man fa'ala hadza bi'alatina ya Ibrahim. Wallahu a'lam. Kalamun qadimun la yamullu sama'uhu tanazza'a an qawlin wa fi'lin wa niyati bihi ashtaki min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jahli wa khairati ya rabbi matti'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muhlati wa salli wa sallim ya ilahi ala nabi wa ali wa ashabin bihim nil tubuhyani wa ya rabbi zidni fihi ilman wa hikmatan bijahin nabi man ja'ana bil hidayati wa ya rabbi waffiqni bitaqwa ya Allah ya rabbi irhamni bihusni khatimati alaihi salatullahi thumma